Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga anakku dalam keadaan baik semuanya, sehat semuanya ya anakku sayang. Oke anak-anakku, pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam, PAI ya sayang ya. Cuman sebelum pelajaran ini kita mulai, agar lebih berkah, yuk kita sama-sama membaca doa ya, membaca basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke anak-anakku semuanya, kita lanjut kepada materi ya, kepada pelajaran PAI. Pelajaran kali ini kita belajar surat Al-Asr ya, surat Al-Asr. Nah, surat Al-Asr ini Ustaz kasih tahu ya nak ya. Surat Al-Asr ini terdiri dari 3 ayat. Dia termasuk surat yang ke-103. Dan surat Al-Asr ini turunnya saat itu di kota Mekah ya, sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Suratul Makkiyah ya, yaitu surat ini turunnya di kota Mekah. Nah, sebelum Ustadz jelaskan, Ustadz akan membaca dulu surat Al-Asrnya. Nah, anak-anakku bisa menyimak ya sayang ya. Setelah disimak, nanti dipraktikkan. Setelah dipraktikkan, dikirim ke Ustadz Latif ya, sebagai nilai ya sayang ya. Coba lihat Ustadz Latif di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, ya seperti itu ya anak-anakku semuanya, bacaan surat Al-Asr. Nah, setelah kita melafalkan surat Al-Asr secara tepat dan benar, kita akan membahas apa sih yang terkandung dalam surat Al-Asr, apa saja pesan-pesan yang terdapat di dalamnya. Nah, ini yang perlu kita betul-betul simak ya anak-anakku semuanya. Nah, ternyata surat Al-Asr ini memberikan pesan tentang pentingnya waktu. Wal asr. Nah, Allah mengatakan ini bersumpah demi waktu, demi masa. Wal asr, dan demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian ya. Allah sudah mengatakan loh, pasti manusia ini pasti berada dalam kerugian. Akan tetapi Allah memberikan juga bocoran. Ada manusia yang tidak akan merugi. Siapakah orang yang tidak merugi itu? Nah, dalam ayat yang ketiga ini Allah menjelaskan illal ladzina amanu. Ya, yaitu yang pertama orang yang beriman, beramal sholih, saling nasihat menasihati dalam kebenaran, dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Jadi inti poin pokok pembahasan surat Al-Asr ini ada 5. Yaitu yang pertama, pentingnya waktu. Anak-anakku bisa lihat halaman 17 sampai 18 ya. Yang paling pertama, wal asr, yaitu menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Sebagai orang muslim, sebagai orang Islam, kita harus pandai dalam menggunakan waktu. Di antara menggunakan waktu dengan baik, di sini disebutkan ya, ciri-cirinya beribadah kepada Allah secara baik ya, bukan sembarangan, bukan asal-asalan ya. Terus rajin belajar, nggak boleh bermalas-malasan dalam belajar ya.
Kalau ada tugas dari ustadz-ustazahnya segera dikerjakan, ya. Nggak boleh tidur mulu, nggak boleh main mulu, nggak boleh ya sayang ya. Terus yang kedua, cara ciri-ciri orang yang senantiasa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, yaitu senantiasa membantu kedua orang tua. Kalau orang tuanya meminta agar Ananda bisa menyapu atau membuang sampah pada tempatnya, maka itu pun harus ditaati, ya. Tidak boleh melawan kedua orang tua. Terus istirahat secukupnya, tidak berlebihan. Terus bermain secukupnya, tidak berlebihan. Itu ciri-ciri salah satu cara menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, ya. Terus berikutnya, ya, inti pesan dalam surat Al-Asr itu yaitu orang yang senantiasa beriman. Kalau nggak mau rugi, nggak mau dikatakan rugi oleh Allah, maka kita harus wajib beriman kepada Allah, ya. Apa itu arti iman? Iman ialah ditanamkan, diyakini dalam hati, diucapkan oleh lisan, dan dibuktikan oleh seluruh anggota badan, ya. Nah, setiap anak yang muslim, setiap orang yang berislam, ya, itu wajib beriman kepada Allah. Salah satu ciri beriman kepada Allah itu selalu melaksanakan sholat lima waktu. Nah, ini anak-anakku bagaimana nih sholatnya 5 waktunya di rumah? Ada yang bolong-bolong kan? Atau rajin semuanya? Tapi Ustaz Latif semoga banget bisa mendoakan, ya. Semoga banget berharap kepada anak-anakku bisa rajin sholat 5 waktu. Jangan sampai bolong, ya. Terus yang kedua, rajin membaca Al-Quran, ya. Salah satunya juga apa? Murojaah, hafalan Quran, ya sayang, ya. Terus hormat kepada kedua orang tua, tidak boleh kasar kepada orang tua, tidak boleh membentak kedua orang tua, tidak boleh menggerutu, ya, cemberut kepada orang tua, tidak boleh, ya. Terus menjaga kebersihan itu salah satu ciri-ciri orang yang beriman. Nah, bukti orang yang beriman, Allah menyebutkan setelah arat beriman yaitu wa amilus sholihat. Bukti orang yang beriman itu yaitu senantiasa berbuat kebaikan, ya. Tidak boleh berbuat kejelekan, tidak boleh ya sayang, ya. Selalu senantiasa beramal soleh. Ciri-cirinya apa? Bersikap baik dan ramah kepada setiap orang, ya. Yang pertama kepada kedua orang tua, kepada guru-gurunya, kepada teman-temannya, kepada tetangganya, dan seluruhnya, ya, seluruh manusia, sesama manusia, ya. Terus saling menolong sesama, saling berbagi kepada sesama, belajar dengan sungguh-sungguh, tidak mengganggu orang lain, ya. Itu beramal soleh. Terus berikutnya pada halaman 18, bukti orang yang beriman, ya, yaitu saling mengingatkan dalam kebaikan, saling menasihati dalam kebenaran, ya. Ciri-cirinya apa? Mengingatkan teman ketika teman itu akan melakukan perbuatan yang tidak baik, kita tegur, ya. Terus mengajak adik atau teman, ya, untuk sholat, untuk belajar, ya. Terus pesan yang kelima yaitu ciri-ciri orang yang beriman yaitu saling menasehati dalam kesabaran, ya. Nah, sini poinnya kita harus mengajak teman untuk bersabar dalam belajar, dalam sabar dalam kebaikan, sabar dalam melakukan perbuatan-perbuatan amal
solih. Karena apa? Kalau kita bersabar, mau menasihati dalam kesabaran, maka Allah akan senantiasa cinta kepada kita, menghibur teman agar bersabar dalam menghadapi musibah pun demikian, ya. Kita saling saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran, ya. Jadi itu inti poin dari surat Al-Asr, ya. Kita senantiasa menjaga waktu, menghargai waktu, ya. Terus beriman kepada Allah, beramal solih, terus saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Ya mungkin itu saja ya sayang, penjelasan dari Ustaz Latif. Semoga ini bisa bermanfaat dan anak-anakku semoga tambah solih dan solihah dan senantiasa membantu kepada kedua orang tua, rajin sholat ya sayang. Mungkin ini yang bisa Ustaz sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup pelajaran ini dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari Ustaz Latif. Kita bertemu lagi di pekan depan. Ustaz akhiri, ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.